Selamat malam pemirsa, inilah Prime Time Talk, kali ini bersama saya Doni The Kaiser. Pemirsa, gaduh di istana antara Wakil Presiden Yusuf Kalla dengan Menko Maritim Rizal Ramli terkait program pemerintah pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt kini sudah mereda. Presiden Joko Widodo turun tangan mengakhiri balas pantun kedua bawahannya itu di hadapan publik. Pemirsa, pertanyaannya sekarang adalah mengapa bisa seorang menteri mempertanyakan program pemerintah, di mana Jokowi sebagai presiden dan Yusuf Kalla sebagai wakil presiden dalam mentransfer pemikiran mereka kepada para pembantu-pembantunya, dalam hal ini para menteri. Memang alangkah idealnya kalau presiden dan wakil presiden selalu seia sekata dan mampu menyelaraskan jalannya pemerintahan, dan tidak ada lagi menteri yang meragukan kebijakan pemerintah atau bosnya sendiri, yang justru itu merupakan bagian dari tugas para menteri sebagai pembantu presiden. Ya pemirsa, kita akan mendiskusikan hal ini. Telah hadir bersama kami di studio anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto dan juga pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Dan sebelum dialog pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menyimak statement atau pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kalla dan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli setelah berdamai malam tadi. Tidak ada mediasi. Saya tadi sampaikan dia bahwa jangan bagi menteri tidak boleh begitu di sidang kabinet. Di sidang kabinet semua orang marah, semua dimarahin. Bapak sampaikan secara langsung Pak kepada Pak Rizal Ramli. Kenapa tidak? Artinya tadi Saya kan wakil presiden. Artinya tadi sudah disampaikan di istana. Sudah. Dalam rapat. Bagaimana tanggapannya Pak? Wah, tak usah lah, dia otomatis dong dia. Sudah selesai, Pak. Sudah clear? Artinya, bukan, dia harus kembali disiplin, harus menteri itu punya etika. Ya pemirsa, itu statement dari Wakil Presiden Yusuf Kalla setelah rame-rame di media. Pak Darto, apa kabar? Baik. Terima kasih bergabung bersama kami. Sehat Pak? Ya. Makin tua. Makin tua makin bijaksana. Jadi tugas Anda sekarang menasihati presiden. Jangan sampai retak antara presiden dan wakil presiden. Pak Darto, kalau misalnya pertanyaannya adalah seberapa retak hubungan RI 1 dengan RI 2, komentar Anda apa Pak? Saya tidak melihat itu. Apa alasan pertanyaan itu saya tanya sekarang? Justru saya ingin minta pendapat Anda Pak sebagai orang yang paling senior. Nah, saya tidak melihat itu ya, bahwa ada komentar daripada Pak Rizal Ramli mengenai Pak JK ya, lalu dibawa kabinet ya. Mungkin masalah listrik itu masalah yang tidak ringan ya, tapi saya harapkan Pak Rizal adalah a part of the solution, bagian untuk bisa memecahkan masalah itu. Solution maker. Tidak harus dilempar ke media. Masalahnya sekarang timbul kenapa ini harus dilempar ke media ya. Kalau diskus di internal kabinet tidak masalah. Di Dewan Pers sendiri kadang-kadang kita berbeda pendapat. Tapi kalau keluar kita tidak pernah kita beda. Tidak dirilis di publik ya? Tidak boleh. Ya. Ini semua anggota kabinet itu adalah satu tim ya. Satu tim yang saya harapkan kompak sebagai pembantu presiden. Jadi kalau ada yang beda bicara ke media itu bagaimana dengan wibawa kepala negara dan negara ini. Harus kita jaga wibawa itu. Artinya Pak Darto, kalau dalam tataran etika, bagaimana Anda melihat statement tersebut terlontar? Tidak etika, tidak etis. Tidak etis. Ya, maaf ya, saya harus bilang gitu. Tapi Presiden kan bisa menegur secara langsung. Saya dengar di kabinet di sidang kabinet sudah ditegur saya dengar begitu. Ya, dan sudah clear sebenarnya urusannya, sudah selesai. Saya harap begitu. Tapi bisa nggak jadi presiden ke depan kalau misalnya sampai di level Menko dan Wapres yang sama-sama pembantu presiden bisa melakukan perdebatan terbuka seperti itu? Saya tidak harapkan itu terjadi dan tidak boleh terjadi. Ya, ini serius kalau itu ya. Perdebatan boleh di dalam kabinet tapi tidak di luar. Anda sempat menasihati presiden nggak terkait konflik ini? Ya, bukan beliau tahu ya. Tidak usah dinasihati beliau tahu. Kalau Pak Jokowi kan kalau Bapak yang ngomong ini kan pasti didengerin gitu kan. Beliau sempat nggak Pak Darto dalam kasus ini Bapak menghubungi, berkomunikasi dengan Presiden Republik Indonesia? Kita sudah belum sempat ketemu lagi terakhir ini ya, belum sempat ketemu lagi ya.
Tapi mungkin nanti dalam kesempatan pertama kita akan sampaikan ya, bahwa itu tidak etis ya. Kalau ada beda pendapat itu harus di dalam kabinet, tidak boleh di luar. Ya, baik. Mas Hanta belum dapat telepon dari istana. Saya tidak tahu, mungkin ada posisi yang harus dibantu dalam hal komunikasi politik gitu kan. Komunikasi politik, komunikasi publik, ini kan dua hal yang seharusnya menyatu yang bisa dilakukan secara smooth ya oleh para pembantu presiden. Ada apa sebenarnya antara pembantu presiden dengan yang dibantunya? Atau sebenarnya konfliknya ini adalah antara RI1 dan RI2? Ya. Jadi salah satu ya pertimbangan reshuffle kemarin kalau saya membaca adalah koordinasi dan komunikasi politik. Karena itulah mungkin menjadi benar mengapa Pak Jokowi melakukan reshuffle itu di jajaran Menko sampai 3 itu. Nah, mungkin ada problem komunikasi. Ada Mas Pram juga masuk, ada problem koordinasi, dan itu solusinya mungkin, dan itu positif saya pikir harus kita apresiasi. Tetapi sayangnya ketika setelah reshuffle itu kita berharap ada gebrakan, ada sebuah terobosan, tapi kita dikejutkan oleh Pak JK dan Pak Rizal Ramli tadi. Nah, ini apapun substansinya, mungkin substansi saya setuju dengan Pak Darto tadi, substansinya mungkin ada hal yang penting juga soal listrik dan seterusnya. Tetapi dari tata cara atau bahasa etika dan seterusnya tadi, menurut saya itu tidak dibenarkan. Karena ya mungkin kita paham Pak Rizal Ramli terlepas soal substansinya tadi, mungkin beliau cukup keras ya kritiknya selama ini kepada pemerintahan Jokowi, barangkali lupa sekarang sudah berada di dalam pemerintahan, jadi harus diingat itu satu. Yang kedua, jangan atau masih merasa juga Menko Perekonomian, atau masih merasa sama-sama menteri di era Gus Dur. Sekarang itu Pak JK Wapres. Poinnya penting itu. Walau bagaimanapun semua pembantu presiden, tapi Pak JK Wapres itu kan secara konstitusional beda dengan menteri gitu. Betul. Itu poin. Persoalan substansi mungkin dari pendekatan ekonomi. Nah, dari sana saya melihat justru saya setuju tadi, kalau ada problem mau tanda petik bertengkar ya, berdebat itu diperbolehkan, tapi di internal kabinet, dalam rangka untuk mencari solusi, dalam rangka untuk mencari perbaikan bangsa, dalam rangka untuk membuat terobosan-terobosan untuk rakyat. Silakan ya, itu forumnya di rapat begitu. Betul, tapi kalau di luar itu akan banyak persepsi. Lalu jangan salahkan media, salahkan orang di luar, eksternal mengatakan bahwa kemudian Mas Doni mengatakan ini ada keretakan. Ya, ini ada signal, ada tanda-tanda nggak arah sana. Tapi kata retak yang kami pilih menurut Anda seperti apa? Ya, tidak berlebihan menurut saya. Karena dari statement itu, kalau leadershipnya kuat, kalau kemudian bisa mendisiplinkan kekompakan. Jadi kalau satu tim, kapal itu, kalau soliditas itu kan penting. Kalau ternyata satu tujuan, soliditas itu penting. Kalau soliditasnya bermasalah, menurut saya akan bermasalah untuk selanjutnya. Nah, lalu nanti kan menjadi liar. Ini jangan-jangan ada dinamika politik di dalamnya juga kental. Beliau senyum-senyum udah paham. Tapi begini, ini bukan kali pertama ya mengemuka ke publik. Kita mencatat ada beberapa dalam tanda petik kasus atau kejadian, kita simak sama-sama tayangan grafis berikut ini yang menempatkan dalam posisi apakah itu presiden dengan wakil presiden berbeda pendapat ya, atau terkait dengan menteri dengan presiden atau wakil presiden. Masih ingat soal pembukuan PSSI di mana Presiden Joko Widodo mendukung pembukuan PSSI, sementara wakil presiden Yusuf Kala meminta Menpora untuk mencabut pembukuan itu. Ini masih dekat dalam ingatan kita. Kemudian soal pemerintah akan meneruskan rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ini disampaikan oleh tim komunikasi Presiden Teten Mas Duki. Posisi Presiden di situ tidak akan meneruskan. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala berpendapat bahwa direvisi bukan berarti memperlemah. Direvisi bisa berarti memperkuat, diperketat aturannya. Jangan sampai kau bicara dengan pacarmu terus disadap bagaimana gitu. Ya, maksudnya bukan pacarnya Pak JK gitu kan. Masih ada lagi, kami punya catatan ini Bapak-bapak sekalian. Ini soal pelantikan Komjen Budi Gunawan ya, masih cukup hangat dalam ingatan kita. Presiden menyatakan akan membatalkan pencalonan BG, sementara Wakil Presiden statementnya jadi atau tidak BG dilantik bergantung pada putusan pra-peradilan. Ada lagi berikutnya, yaitu terkait dengan lelang jabatan. Ya, ini khususnya lelang menteri ya. Presiden akan menggunakan lelang jabatan, sementara Wakil Presiden menyatakan menteri itu dicari, rekam jejaknya harus detail. Baik, Bapak-bapak sekalian,
Kita akan break dulu. Sekaligus saya mengingatkan pemirsa untuk bisa berpartisipasi nanti dalam sesi interaktif kami. Silakan Anda menghubungi kami melalui nomor telepon atau jalur komunikasi lewat sosial media seperti tertayang di layar televisi Anda. Tentunya kami akan diskusikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami.